materi kita hari ini adalah bimbingan TIK kelas 9 semester genap. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari yaitu tentang memahami berbagai jenis desain pembuatan label atau stiker ya, yang digunakan dalam dunia industri kreatif. Ini adalah kompetensi dasar kita kali ini. Kemudian materi layanan klasikal yang pertama yaitu memahami jenis-jenis desain secara umum. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi berbagai contoh desain label stiker. Mungkin anak-anakku sekalian pernah ya mendengar tentang stiker ya, nama stiker terus label. Nah itu yang ditempel dalam industri kreatif. Di sini bisa nanti kita lihat industri kreatif itu seperti apa ya. Kalau kita lihat kalau di warung-warung, di toko-toko itu atau di supermarket itu ada bahan makanan ataupun minuman yang ditempel dengan label atau stiker. Nah, itu dibuat dengan menggunakan desain ya, pakai desain grafis. Jadi kita akan mempelajari tentang desain grafis membuat label ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan belajar membuat desain label tersebut. Oke ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Yang pertama yaitu pengertian desain. Di sini secara umum, pengertian desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen atau struktur. Oke ya, anak harus memahami pengertian dari desain dulu. Jadi kita kalau membuat sesuatu ya kita membuat label ya atau stiker ya, kita harus membuat suatu objek. Objeknya apa ya? Objeknya misalnya kita membuat tentang label makanan. Ya udah, makanan tentang apa? Atau label minuman yang mau dijual. Ya kita harus menentukan objeknya. Dan sistem membuatnya pakai apa ya? Nanti kita akan menggunakan Pixel Lab dan komponen-komponen, strukturnya, bentuk, desain, imajinasi kita harus dituangkan dalam sebuah komponen dan struktur tersebut ya. Jadi nanti akan menghasilkan suatu desain yang sangat bagus sehingga orang akan melihat dan senang melihat hasil desain kita. Oke ya, paham ya? Lanjut. Fungsi desain. Di sini ada beberapa macam fungsi desain yang harus kalian ketahui. Yang pertama sebagai alat bantu dalam proses menciptakan suatu objek baru. Yang kedua sebagai sarana desainer untuk menyampaikan ide atau karya ciptanya. Yang ketiga sebagai wadah untuk memaparkan tampilan objek kepada masyarakat dengan suatu gambaran atau keadaan sebenarnya. Nomor 4, sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manusia sehingga lebih memahami bentuk gambar, bidang, ruang, susunan, konfigurasi, komposisi, value, dan sebagainya. Oke, anak-anak silahkan kamu cermati video ini ya. Fungsi desain itu seperti ini, ada 4, kurang lebih ada 4. Sebenarnya banyak sih, cuma kami ambil 4 saja. Ini yang paling pokok. Nanti anak bisa memutar ulang video ini ya untuk membaca fungsi desain. Kemudian prinsip-prinsip desain yaitu keseimbangan, kesatuan, urutan, irama, skala, dan fokus. Ini prinsip membuat sebuah desain. Jadi harus seimbang. Kalau nggak seimbang, ya nanti akan lucu kelihatannya antara kiri, kanan, atas, bawah nggak seimbang. Terus bentuk-bentuknya itu harus menyatu, punya kesatuan, sehingga akan terjadi suatu perbandingan yang sangat-sangat seimbang. Kemudian ada urut-urutannya. Ini judul dan
komponen-komponen bawahnya harus berurutan sehingga akan menimbulkan suatu irama dengan skala antara gambar satu dengan gambar yang lain, tulisan atas, tulisan bawah itu akan menjadi berirama karena ada skalanya sehingga orang akan fokus melihat desain label stiker yang kalian buat. Ini ya harus prinsipnya harus kalian pegang. Kemudian jenis desain, secara garis besar, desain dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu desain struktur, yaitu suatu desain yang menggambarkan wujud suatu benda atau objek yang terdiri dari beberapa unsur desain. Beberapa unsur desain tersebut diantaranya susunan dari garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan nilai gelap terangnya atau volumenya ya. Kemudian 2, desain hiasan, yaitu suatu desain yang dirancang khusus untuk memberikan hiasan terhadap desain struktur suatu objek. Adapun tujuan desain hiasan adalah untuk menambah keindahan dan mutu dari desain struktur objek tersebut. Kemudian mengidentifikasi berbagai contoh desain label atau stiker. Label produk adalah turunan dari desain kemasan secara umum. Biasanya berbentuk plastik atau stiker ya, bahannya itu ya yang tertempel pada jenis kemasan tertentu seperti kemasan botol, ada toples, kaleng dan lain-lain. Itu stikernya dalam bentuk plastik. Nanti kalau mau dicetak itu bisa. Hasil desain kita dicetak maksudnya ya. Dalam label produk lain terdapat desain tentang produk tersebut. Juga ada ketentuan-ketentuan terkait apa saja yang harus tercantum dalam label produk tersebut. Contoh, untuk produk makanan harus terdapat informasi semisal nama produknya, komposisi, berat bersih, pihak produksi, keterangan halal, keterangan tanggal kadaluarsa. Itu ya yang paling penting. Contoh nih, ada berbagai macam contoh label produk. Yang pertama ini King Mango. Nah, ini lihat komposisinya antara kiri kanan ini atas bawah warna, komposisi warna ya. Terus di situ ada kadaluarsa. Nah, jadi lengkap sekali. Ini contoh dulu ya. Nanti kalian bisa cari yang sederhana. Ini sudah kompleks, sudah lengkap. Contoh yang lengkap. Kemudian ini ada logo atau label minuman ya. Ini ditempel dalam botol. Jadi memanjang, nanti di print out. Jadilah semacam kayak stiker gitu ya. Stiker kemudian ditempel ya. Ini beberapa contoh desain yang bisa kalian pergunakan atau sebagai angan-angan atau berbagai perancangan kedepannya nanti untuk membuat desain yang kalian inginkan. Kemudian ini sederhana, sambal pecel Madiun. Ini ada lingkaran, terus tulisannya sambal pecel itu adalah merah, bentuknya Latin. Nah, ini komposisi yang bisa kalian pergunakan. Kemudian ada warna artomoronya kuning. Nah itu ya, sambal pecel Madiun. Warnanya backgroundnya kuning ya. Terus tulisannya adalah hijau. Jadi di komposisi perbandingan. Ya warnanya akan begitu fokus kalau orang melihat itu. Itu ya. Ini contoh label stiker untuk bahan makanan. Ini contoh-contoh labelnya ini tentang madu ya, jaringan madu hutan Sumbawa. Berarti ada kaitannya dengan madu sehingga di situ ada gambar tawonnya ya, dan di situ ada madu warnanya kuning, terus kemudian di situ ada 100% natural juga. Komposisi warna kalian cermati ini. Kamu lihat, cermati, sehingga nanti kalian akan timbul perancangan untuk membuat label yang ingin kamu buat nanti. Ini warung roti bakar, lihat. Bakar itu berarti ada apinya ya, jadi membuat jilatan api seperti yang ada di tampilan ini. Kalian pasti akan
punya ide sendiri nantinya untuk mengembangkan gagasan kalian dalam merancang atau mendesain label stiker. Ya, mungkin itu dari Pak Taufik. Silahkan video ini bisa kalian putar sebagai materi kalian untuk menuju ke praktek berikutnya. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.